Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari Muhammad Arif Firmansyah dengan NIM 180 5356 32537, lalu Manda Maulana Mustafa dengan NIM 180 5356 32592, dan Muhammad Rezal Febriadi dengan NIM 180 5356 32565 akan mempresentasikan tentang fitur extraction. Pertama adalah boundary preprocessing. Pada teknik segmentasi yang dibahas pada dua bab sebelumnya, menghasilkan data mentah berupa piksel di sepanjang suatu batas atau piksel yang terdapat dalam suatu wilayah. Ini adalah praktik standar untuk menggunakan skema yang memadatkan data tersegmentasi menjadi representasi yang memfasilitasi perhitungan deskriptor. Pada bagian ini membahas berbagai pendekatan preprocessing batas yang cocok untuk tujuan ini. Pada boundary following tracing, beberapa algoritma yang dibahas dalam bab ini mengharuskan titik-titik dalam batas suatu wilayah disusun secara jarum jam. Ada berlawanan arah jarum jam. Akibatnya kami memulai diskusi kami dengan memperkenalkan algoritma berikut batas yang keluarannya adalah dipesan untuk urutan poin, di mana diasumsikan yang pertama bahwa kami bekerja dengan gambar biner, di mana objek dan titik latar belakang dari level masing-masing 1 dan 0. Lalu gambar diisi dengan batas 0 untuk menghilangkan kemungkinan objek bergabung dengan batas gambar. Untuk kejelasannya, kami membatasi diskusi pada suatu wilayah. Pendekatan ini diperluas ke beberapa wilayah yang terputus-putus dalam memproses wilayah secara individual, di mana algoritma berikut menelusuri batas wilayah bernilai 1 R dalam gambar biner. Lihat pada gambar 11.2. Yang pertama, angka titik awalnya B0, jadikan paling kiri atas titik pada gambar itu berlabel 1. Dilambangkan dengan C0 dengan tetangga dari B0. C0 selalu menjadi titik latar belakang. Periksa 8 tetangga dari B0 mulai dari C0 dan melanjutkan searah jarum jam. B1 menunjukkan pertama tetangga yang ditemuinya adalah bernilai 1, dan biarkan C1 menjadi titik tempat sebelum B1 secara berurutan. Simpan lokasi B0 untuk digunakan pada langkah 5. Lalu membiarkan B sama dengan B0 dan C sama dengan C0. Lalu biarkan 8 tetangga dari B mulai dari C dan melanjutkan searah jarum jam dilambangkan dengan N1, N2 sampai N8. Temukan tetangga pertama berlabel 1 dan dilambangkan dengan NK. Lalu membiarkan B sama dengan NK dan C sama dengan NK-1. Ulangi langkah 3 dan 4 sampai B sama dengan B0. Urutan B0 poin yang ditemukan saat algoritma ini adalah himpunan titik batas yang dipesan, hingga seperti pada bagian atas seperti ini. Lalu chain codes. Kode rantai digunakan untuk mempresentasikan batas dengan urutan yang terhubung dari segmentasi garis lurus dengan panjang dan arah yang ditentukan. Kami berasumsi di bagian ini bahwa semua kurva tertutup kurva sederhana, yaitu kurva yang tertutup dan tidak berpotong sendiri. Free Method Codes. Biasanya representasi kode rantai didasarkan pada 4 atau 8 konektivitas segmen. Arah setiap segmen dikodekan dengan menggunakan skema penomoran seperti pada gambar 11.3. Kode batas yang dibentuk sebagai urutan bilangan arah disebut sebagai kode rantai primer. Gambar digital biasanya diperoleh dengan diproses dalam format grid dengan jaraknya yang sama di X dan Y, sehingga kode rantai yang dibuat dengan mengikuti batas, katakanlah searah jarum jam, dan menempatkan arah ke segmen yang menghubungkan setiap pasang piksel. Lihat pada gambar 11.4, di mana kami memilih titik awal sebagai titik paling kiri atas dari titik batas yang memberikan kode rantai 0, 7, 6, 6 sampai 1, 2, 1, 2. Seperti yang Anda duga, jarak grid reshuffling ditentukan oleh aplikasi di mana kode rantai digunakan. Jika grid sampling yang digunakan untuk memperoleh kurva digital terhubung adalah segi 4 yang seragam, semua titik pada kode Freeman berdasarkan gambar 11.13 dijamin sama dengan titik kurva. Hal yang sama juga berlaku jika kurva digital disampel menggunakan jenis grid sampling yang sama, seperti gambar 11.4. Ini dikarenakan sampel kurva yang dihasilkan dengan menggunakan kisi-kisi tersebut memiliki susunan yang sama seperti pada gambar 11.3, sehingga semua titik dapat dijangkau saat kita melintasi kurva dari satu titik ke titik berikutnya untuk menghasilkan kode. Lalu slope chain codes. SCC dari kurva 2 dimensi diperoleh dengan mendapatkan segmen garis lurus dengan panjang yang sama di sekitar kurva, dengan titik akhir segmen menyentuh kurva. Untuk mendapatkan SSC dibutuhkan perhitungan perubahan kemiringan antara segmen garis yang berdekatan dan menormalkan perubahan pada kontinus terbuka interval min 1, 1.
Pendekatan ini membutuhkan pendefinian panjang segmen garis sebagai kembalian dari kode Freeman yang membutuhkan pendefinian grid dan penerapan titik kurva padanya prosedur yang jauh lebih rumit. Seperti kode Freeman, SCC tidak bergantung pada rotasi, tetapi rentang yang lebih besar dari kemungkinan perubahan kebingungan memberikan representasi yang lebih akurat di bawah rotasi daripada independensi rotasi dari kode Freeman yang dibatasi pada 8 arah pada gambar 11.3. Baiklah, lihat ilustrasi pada gambar 11.6. Gambar 11.6 mengilustrasikan bagaimana SCC dibuat. Langkah pertama adalah memilih panjang segmen yang akan ditentukan untuk menghasilkan kode. Selanjutnya, titik awal ditentukan untuk ukuran terbuka. Titik awal yang logis adalah salah satu titik akhirnya, seperti yang ditunjukkan pada gambar 11.6. Setelah titik awal dipilih, salah satu ujung ruas garis ditempatkan di titik asal dan ujung ruas lainnya diatur agar sesuai dengan kurva. Titik ini menjadi titik awal ruas berikutnya, dan kami mengulangi prosedur ini sampai titik awal atau titik akhir dalam kasus kurva terbuka tercapai. Seperti yang diilustrasikan pada gambar, Anda dapat menganggap proses ini sebagai urutan lingkaran identik, di mana dengan jari-jari sama dengan panjang segmen garis yang melintasi kurva. Setelah perpotongan lingkaran diketahui, kami menemukan perubahan kemiringan antara segmen garis yang berdekatan. Perubahan kemiringan positif dan dinormalisasikan ke interval setengah terbuka 0, 1. Sedangkan perubahan kemiringan negatif dinormalisasikan ke interval terbuka min 1, 0. Di mana tidak mengizinkan perubahan kemiringan kurang lebih 1, sehingga menghilangkan masalah implementasi yang diakibatkan karena harus berurusan dengan fakta bahwa perubahan tersebut menghasilkan segmen garis yang sama dengan arah yang berlawanan. Lalu selanjutnya adalah boundary approximation using minimum parameter polygons (MPP). Batas digital dapat didekati dengan akurasi arbitrer dengan poligon. Untuk ukuran tertutup, aproksimasi menjadi tepat jika jumlah segmen poligon sama dengan jumlah titik di batas, sehingga setiap pasang titik yang berdekatan menentukan segmen poligon. Tujuan dari pendekatan poligonal adalah untuk menangkap esensi bentuk dalam batas tertentu menggunakan sedikit mungkin jumlah segmen. Umumnya masalah ini tidak sepele dan dapat berubah menjadi pencarian berulang yang memakan waktu. Namun teknik aproksimasi dengan kompleksi sederhana sangat cocok untuk tugas pemrosesan gambar. Di antaranya, salah satu yang paling kuat adalah mewakili batas oleh poligon parameter minimum (MPP) sebagai didefinisikan dalam pembahasan berikut. Himpunan sel meliputi bagian digital, misalnya sel abu-abu pada gambar 11.7. Disebut A kompleks seluler. Kami berasumsi bahwa kompleks seluler adalah terhubung dengan mudah, dalam arti bahwa batas-batas yang mereka tutup tidak berpotongan dengan diri sendiri. Berdasarkan asumsi ini dan membiarkan putih menunjukkan simpul cembung dan biru menunjukkan simpul cekung cermin, kami menyatakan sebagai berikut. MPP dibatasi oleh kompleks seluler yang terhubung sederhana dan berpotongan sendiri. Setiap cembung simpul dari MPP adalah W simpul. Tapi tidak semua W puncak dari setiap batas array adalah puncak dari MPP. Setiap cermin cekung simpul dari MPP adalah A B simpul. Tapi tidak semua B puncak dari sebuah batas adalah puncak dari MPP. Lalu semua B simpul yang berada di dalam atau di luar MPP dan semua W simpul berada di dalam atau di luar MPP. Simpul paling kiri dan kiri atas dalam urutan simpul yang terdapat dalam sebuah seluruh kompleks, lalu W puncak dari MPP. Kemudian dengan mengikuti dari analisis metrik itu, maka kita dapat di mana determinan A adalah determinan dari A dalam persamaan ini gerakan berlawanan arah jarum jam atau searah jarum jam berkaitan dengan sistem koordinat tangan kanan. Lihat catatan kaki pada pembahasan gambar 29, misalnya menggunakan sistem koordinat gambar dari gambar 19, asal di atas kiri positif E sumbu memanjang vertikal ke bawah dan positif Y sumbu memanjang secara horizontal ke kanan. Urutannya adalah A sama dengan 3,4, B sama dengan 2,3, dan C sama dengan 3,2. Berlawanan arah jarum jam ini akan memberikan determinan A lebih besar dari 0 saat disusunkan ke dalam bersamaan. Selanjutnya adalah signatur. Signatur atau tanda tangan adalah representasi fungsional satu dimensi dari batas dua dimensi dan dapat dihasilkan dengan berbagai cara. Salah satu cara yang paling sederhana adalah dengan memplot jarak dari pusat massa ke batas sebagai fungsi sudut, seperti yang diilustrasikan pada gambar 11.10. Ide dasar penggunaan tanda-tanda
Tangan adalah untuk mengurangi representasi batas menjadi fungsi satu dimensi yang mungkin lebih mudah untuk dijelaskan daripada batas dua dimensi asli. Lalu skeleton, media Excel, dan distance transform. Seperti batas kerangka terkait dengan bentuk suatu wilayah, kerangka dapat dihitung dari sebuah batas dengan mengisi area yang dikelilingi oleh batas tersebut dengan nilai latar depan dan memperlakukan hasil sebagai wilayah biner. Dengan kata lain, kerangka dihitung dengan menggunakan koordinat titik dari seluruh wilayah termasuk batasnya. D-nya adalah untuk mengurangi suatu daerah menjadi pohon atau grafik dan menghitung kerangkanya. File kerangka suatu wilayah adalah sebuah titik dari wilayah yang berjarak sama dari perbatasan wilayah tersebut. Lalu selanjutnya adalah boundary feature description. Panjang batas adalah suatu deskriptornya yang paling sederhananya. Jumlah piksel di sepanjang batas adalah perkiraan panjangnya. Untuk wavefront berkode rantai dengan jarak satuan di kode arah, jumlah komponen vertikal dan horizontal ditambah 2 dikalikan dengan jumlah komponen diagonal memberikan panjang pastinya jika batas diwakili oleh kurva poligonal. Panjangnya sama dengan jumlah panjang segmen poligonal itu diameter dari batas B dibandingkan sebagai determinant B sama dengan max dalam kurung D B1 dikali B. D adalah ukuran jarak dan P adalah titik-titik di perbatasan. Nilai diameter dan orientasi sambungan ruas garis dua titik ekstrim yang membentuk diameter tersebut sebagai sumbu utama atau akar terpanjang. Dari batas artinya sumbu utama ditentukan oleh titik X1, Y1, dan X2, Y2. Maka panjang dalam orientasi sumbu utama diberikan oleh seperti berikut, di mana length dalam kurung X2 kurangi X1 kuadrat ditambah Y2 kurangi Y1 kuadrat pangkat 1/2 dan angle M adalah tan min 1 dalam kurung Y2 min Y1 per X2 min X1. Lalu selanjutnya adalah shape number. Jumlah bentuk batas kode rantai Freeman berdasarkan kode 4 arah pada gambar sebelumnya didefinisikan sebagai selisih pertama dari perbatasan terkecil memesan N dari suatu bentuk bilangan didefinisikan sebagai jumlah digit dalam representasi. Bahkan N untuk batasan tertutup dan nilainya membatasi jumlah kemungkinan bentuk benda. Gambar 11-16 menunjukkan sebuah bentuk dari urutan 4, 6, dan 8. Bersama dengan representasi kode rantai, perbedaan pertama dan nomor bentuk yang sesuai. Meskipun perbedaan pertama dari kode rantai 4 arah tidak bergantung pada rotasi dalam kurung dalam kelipatan 90 derajat, maka batas kode tersebut secara umum bergantung pada orientasi bingkai. Salah satu cara untuk menormalkan orientasi kisi adalah dengan menyelesaikan kisi kode rantai dengan sisi persegi panjang dasar yang ditentukan di bagian sebelumnya. Lalu sini adalah Fourier description. Pada gambar 11.18 menunjukkan batas digital di XY terdiri dari K poin mulai pada titik yang sewenang-wenang X0, Y0, pasangan koordinat X0, Y0, X1, Y1, X2, Y2, sampai XK-1 dan YK-1 ditemui saat melintas batas. Katakanlah dalam arah berlawanan jarum jam, koordinat ini dapat diekspresikan dalam bentuk XK sama dengan XK dan Y dalam kurung K sama dengan Y kali K. Dengan menggunakan notasi ini, koordinat ini dapat mendapatkan batas itu sendiri dan dapat dipresentasikan sebagai urutan koordinat, di mana S dalam kurung K sama dengan XK YK. Untuk K sama dengan 0,12 sampai K-1. Selain itu, setiap pasangan koordinat dapat diperlakukan sebagai bilangan kompleks, sehingga S dalam kurung K sama dengan XK plus Y dalam kurung K. Dari urutan tersebut diulang kembali, sifat dari batas itu sendiri tidak berubah. Tentu saja representasi ini memiliki suatu keuntungan besar. Ini menggunakan masalah deskripsi dimensi menjadi satu dimensi. Kami tahu dari persamaan 4.44 bahwa transformasi Fourier diskrit DFT adalah AU dalam kurung sama dengan sigma K sampai 1, di mana K sama dengan 0, SK dalam E pangkat min C2 W sigma KJK. Untuk U sama dengan 0,12 K-1. Koefisien kompleks AU disebut deskriptor Fourier batas transformasi Fourier terbalik koefisien ini memberikan SK, artinya dari persamaan 445. Untuk K sama dengan 0 sampai 0,12 sampai K-1 kita tahu
dari bab 4 bahwa interpretasinya identik dengan input asli, asalkan semua koefisien Fourier digunakan dalam persamaan 11/9. Namun, anggaplah alih-alih semua koefisien Fourier hanya koefisien yang pertama, B. Koefisien digunakan. Ini sama dengan pengaturan A dalam U sama dengan 0 untuk U lebih dari P-1 dalam persamaan 11/9. Hasilnya adalah sebagai berikut perkiraan untuk S dalam kurung K, di mana K sama dengan 0, 1, 2, sampai K-1. Meskipun hanya P istilah digunakan untuk mendapatkan setiap komponen dari SK, parameter K masih berkisar dari 0 sampai K-1. Artinya sama jumlah titik ada di perkiraan batas, tetapi tidak banyak istilah yang digunakan dalam rekonstruksi setiap titik. Nah, ini tabel untuk beberapa basic dari Fourier description, mulai dari transformasi identity, rotasi, translation, scaling, sampai starting point. Yang terakhir adalah statistical moment. Momen statikal dari suatu variabel adalah deskriptor berguna yang dapat diterangkan pada penafsiran satu dimensi dari batas dua dimensi, seperti tanda tangan. Untuk melihat bagaimana hal ini dapat dilakukan, perhatikan gambar 11.20 yang menunjukkan tanda tangan dari gambar 11.10. Diambil sampelnya dan memperlakukan sebagai fungsi diskrit biasa GR dari suatu variabel R. Misalkan kita memperlakukan file amplitudo dari G sebagai variabel acak diskrit Y dan membentuk histogram amplitudo P, Z, I dalam I sama dengan 0, 1, 2, sampai A-1, di mana A adalah jumlah kenaikan amplitudo diskrit yang dimana kita membagi skala amplitudo. Jika P adalah normalized sehingga jumlah elemennya sama dengan 1, maka BZI adalah perkiraan masalah kemampuan nilai intensitas Z yang terjadi. Kemudian mengikuti dari persamaan 3 sampai 24 ke Z tentang artinya adalah seperti berikut. Di mana UN Z sama dengan sigma A-1, di mana I sama A sampai 1, di mana I sama dengan 0, lalu ZI sama dengan dikurangi M pangkat N dikali P dalam kurung ZI, di mana M sama dengan sigma A-1, di mana I sama dengan 0, ZI P dalam kurung Z-1. Selanjutnya adalah region fitur deskriptor. Ya, pembahasan selanjutnya adalah region fitur deskriptor. Ya, definisi fitur ciri objek deskriptor adalah fitur atau ciri fitur merupakan suatu deskriptor yang menggambarkan karakteristik dari objek. Kita akan mempelajari regional deskriptor, kemudian akan dilanjutkan dengan ciri tonal atau warna dan ciri tekstur. Beberapa regional deskriptor adalah area of a region, dinyatakan dengan jumlah piksel yang ada pada wilayah tersebut. Selanjutnya, perimeter of a region dinyatakan dengan panjang jumlah piksel yang ada pada garis batas wilayah tersebut. Selanjutnya, region spread descriptor dinyatakan dengan rasio antara largest eigen value atau smallest eigen value. Selanjutnya, region compactness descriptor dinyatakan dengan perimeter kuadrat per area atau area. Selanjutnya, region spread dinyatakan dengan eigen values atau nilai eigen. Penggunaan region compactness dan region spread descriptor sumbernya dari Jain 1990, yaitu contohnya objek jenis Moore, Scrub, dan Pin. Bisa kita lihat seperti berikut, dan diagram dua ciri pembeda objek atau dengan dalam gambar region compactness, yaitu seperti berikut. Selanjutnya, topology definition and property. Topology is a study of properties of a figure that are unaffected by any deformation as long as there is no tearing and joining of the figure. Gonzalez and Wood 1992. Yaitu rumusnya, topologi property Euler number disimbolkan dengan E sama dengan C min H, dengan C yaitu number of connected component dan H adalah number of hole. Contohnya sebagai berikut. Huruf A, hole-nya 1, C-nya 1, E-nya sama dengan 0. Dan B sebagai berikut.
Representasi data wilayah yaitu vektor, area, poligon, raster, relational table, dan raster quadri. Representasi vektor berbasis poligon. Wilayah dinyatakan dalam representasi poligon, yaitu list dari titik-titik x, y yang terhubung membentuk closed loop. Ya, maksudnya loop yang tertutup. Jadi A itu sambung, tidak ada celah, dan B juga begitu. Representasi raster, rational table. Wilayah dinyatakan dalam tabel yang terdiri dari rekor dengan atribut-atributnya. Contohnya sebagai berikut. Nah, representasi raster quadri yaitu seperti pohon tree, quadri data struktur, rootnya ada di sini, terus kiri atas, kanan atas, kiri bawah, kanan bawah. Representasi quadri yang lain sebagai berikut. Kelas citra metriknya sebagai berikut. Tingkat 3 yaitu pairnya, tingkat 2 1 0 yaitu leaf atau child. Contohnya sebagai berikut. Ciri tonal atau warna. Ciri tonal atau warna dikenal sebagai ciri primer atau primary feature, merupakan tingkat keabuan citra hasil perekaman objek. Ciri tonal bersifat satu dimensi, sedangkan ciri warna bersifat n dimensi. Contoh ciri warna yaitu piksel yang direpresentasikan dengan format RGB. Setiap piksel dinyatakan dengan besaran red, besaran green, dan besaran blue. Selanjutnya citra multispektral. Setiap piksel direpresentasi dengan respon pada kanal panjang gelombang 1, kanal 1, kanal 2, dan seterusnya. Ciri tonal selanjutnya yaitu ciri inderaja pankromatik, yaitu ciri tonal merupakan ciri primer fitur, sensor spot, pankromatik, gray level, jumlah band 1, resolusi brightness 256, dan resolusi spasial 10 meter persegi. Contohnya pada gambar berikut. Ciri warna, ciri inderaja multispektral. Ciri warna merupakan ciri primary fitur, sensor Landsat TM, jumlah band 7, resolusi brightness 256, dan resolusi spasial 30 meter persegi. Ya, tekstur fitur sumbernya sama, Gonzalez and Wood 1992. Tekstur descriptor may be used to describe a region. No formal definition of texture exists. Intuitively, the descriptor provides measures of properties such as smoothness, seperti gambar berikut, coarseness, contohnya sebagai berikut, dan regularity. Ya, contohnya sebagai berikut. Selanjutnya quality of texture, sumber MSU 1990. Uniformity, density, coarseness, roughness, regularity, linearity, directionality, direction, frequently, and pace. Natural texture, sumber album Broadcast sebagai berikut dengan kode angka yang tertera. Gambarnya sebagai berikut. Selanjutnya hypothetical texture, sumbernya Suyanto 1990. Ya, contohnya sebagai berikut. Tekstur fitur computation, yaitu tekstur measures depending on the statistical distribution of its neighborhood intensities, menggunakan prinsip ketetanggaan. Titik pusatnya tengah, tetangganya yaitu kotak
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contoh komputasi ciri tekstur yaitu pendekatan statistik lokal, min, maksimum, and minimum, ciri momen, GLCM, Gray Level Co-occurrence Metric, dan pendekatan spektral, spektrum Fourier. Suatu area dinyatakan bertekstur bila varian lokalnya relatif tinggi. Pendekatan statistik momen. Bagian 1. Penggunaan moment of the Gray Level histogram set adalah discrete pixel intensity. Misalnya I sama dengan 1,2, L dan P Z1 adalah histogramnya, maka N pangkat TH moment of Z about min adalah persamaan berikut. Dengan M adalah min dari Z, average intensity, rata-rata intensitas, yaitu M sama dengan sigma L I sama dengan 1 Z1 P Z1 ZI. Bagian 2. Selain menjelaskan bentuk tekstur melalui bentuk histogramnya, momen kedua merupakan ukuran kontras, relative smoothness. Momen ketiga menjelaskan skewness dari histogram. Momen keempat menjelaskan flatness dari histogram. Kelemahan pengukuran tekstur berdasarkan histogram distribusi intensitas adalah tidak membawa informasi tentang letak piksel-piksel yang mempunyai intensitas sama atau hampir sama. Pendekatan statistik GLCM, Gray Level Co-occurrence Metric fitur. Metriknya sebagai berikut. Ya. Pendekatan statistik GLCM bagian 4. Elemen of co-occurrence metric. Persamaannya energi sebagai berikut: entropi, kontras, korelasi, inverse difference moment, homogeneity, dan maksimum PR obability. Pendekatan spektral, spektrum Fourier bagian 1. Sumber Debrazkovic, University of Tennessee. Location of peaks menunjukkan fundamental spatial period of texture pattern. Ciri teksturnya sebagai berikut dengan histogram plot of S theta. Jelasnya berbeda. Transformasi Fourier dalam koordinat polar R. Koefisien Fourier adalah bilangan kompleks R magnitude rumusnya akar real kuadrat plus imaginer kuadrat. Theta sama dengan aktran per real per imaginer. Fitur yang diekstraksi dari spektrum Fourier adalah jumlah peak. SR sama dengan persamaan berikut dan S theta sama dengan persamaan berikut. Primary and secondary feature. Primary feature adalah citra satelit yang memuat data permukaan bumi, merupakan fitur image dan merupakan primary feature. Begitu juga citra medis dan lain sebagainya. Bila identifikasi objek-objek ada pada citra tidak dapat dikenali berdasarkan primary feature, maka kita melakukan ekstraksi ciri atau feature extraction dari citra yang ada. Ciri objek yang diperoleh merupakan secondary feature, seperti ciri bentuk, ciri tekstur sebagai hasil transformasi tekstur dan lain sebagainya. Secondary feature diperoleh dari transformasi primary feature. Selanjutnya yaitu principal component as feature descriptor. Ya, contohnya sebagai berikut. Materi pada bagian ini membahas tentang boundaries and region, batas dan wilayah.
contohnya gambar 1 original image, gambar 2 gambar B translasi gambar, gambar ketiga pembesaran atau perkecilan skala, gambar 4 mirror pencerminan, gambar 5 rotasi, gambar 6 rotasi, yang 5 45 derajat dan yang ke-6 90 derajat. Nilai dari gambar 11.37 sebagai berikut. Ya, contoh 11.16 menggunakan komponen utama untuk deskripsi gambar. Ya, multispectral image in the visible blue, visible green, visible red, near infrared, middle infrared, and terluar infrared band. Yaitu gambar ini adalah citra satelit. Ya, gambar 11.38 menunjukkan 6 citra satelit multispektral yang sesuai dengan 6 pita spektral, yaitu tadi tampak biru nilainya sekian, tampak hijau, tampak merah, infrared dekat, infrared menengah, inframerah thermal. Tujuan dari contoh ini adalah untuk mengilustrasikan bagaimana menggunakan komponen utama sebagai fitur gambar. Gambar dalam contoh ini berukuran 564 x 516 piksel, sehingga populasi terdiri dari 564 pangkat 2 sama dengan 318.096 vektor dari vektor rata-rata, matriks covariance, dan sesuai dengan nilai dari vektor agent yang dihitung. Pengorganisasian gambar seperti pada gambar 11.39 yang akan kita ketahui di slide selanjutnya mengarah pada pembentukan vektor N6 elemen X dari setiap kumpulan piksel yang sesuai dalam gambar. Ya, berikut adalah gambar 3.11.39. Forming of a vector from corresponding pixel in 6 image. Band 1, band 2, band 3, band 4, band 5, band 6. Matriksnya sebagai berikut. Tabel 11.6 menunjukkan nilai agent dari matriks ini. L1, L2, L3, L4, L5, L6. Dari gambar 11.38 tadi. Selanjutnya figur 11.40. The 6 component image obtained from vector computing. Persamaan 11.49 vector are converted to image by applying figur 11.39, yaitu gambar tersebut setelah melalui proses dari gambar 11.39 ini menjadi seperti ini dengan persamaan Y sama dengan A dalam kurung X min MX. This expression is called the Hotelling transform, which as you will learn shortly has some very interesting and useful property. Jadi rumus ini terbilang sangat penting berdasarkan gambar asli pada gambar 11.38, tetapi tidak berlaku untuk gambar ke-6. Alasannya adalah bahwa gambar ke-6 yang asli sebenarnya buram, tetapi dua gambar komponen utama yang digunakan dalam rekonstruksi itu tajam. Oleh karena itu, detail yang buram hilang. Contoh selanjutnya, 11.17 menggunakan komponen utama untuk menormalkan variasi ukuran, translasi, dan rotasi. Ya, 11.41 multispectral image reconstructed using only the two principal component image corresponding to the two principal component vector with the largest eigen value.
menggunakan nilai eigen paling besar. Ya, gambarnya jelas berbeda dari sebelumnya. Ya, selanjutnya penggambaran dari perubahan pengolahan citra tadi. Perhatikan objek pada gambar 11.43 dan asumsikan bahwa ukuran, lokasi, dan orientasinya berubah-ubah. Titik-titik di wilayah atau batasan dapat diperlakukan sebagai vektor 2D X sama dengan X1, X2 pangkat T, di mana X1 dan X2 adalah koordinat dari setiap titik objek. Semua titik dalam wilayah atau batas tersebut merupakan populasi vektor 2D yang dapat digunakan untuk menghitung matriks kovariansi Cx dan vektor rata-rata Mx. Hasilnya sebagai berikut. Lebih gelap. 1, 2, 3. Difference between the original and the constructed image. All images were enhanced by scaling them to the full 0,255 range to facilitate visual analysis. Ya, gambar 11.42 menunjukkan perbedaan antara gambar asli dan gambar rekonstruksi. Gambar pada gambar 11.42 ditingkatkan untuk menyoroti perbedaan di antara mereka. Jika ditampilkan tanpa peningkatan, 5 gambar pertama akan tampak hampir semua hitam. Dengan ke-6 perbedaan gambar menunjukkan variabilitas yang paling banyak. 4 titik dengan koordinat 1,1, 2,4, 4,2, dan 5,5. Vektor rata-rata, metrik kovariansi, dan vektor eigen ternormalisasi. Banyak unit dari populasi ini adalah penggambaran vektor sebagai berikut. Ya, penjelasan dari gambar tadi adalah A, misalnya sebuah gambar, B yaitu objek yang menunjukkan vektor eigen dari metrik kovariansinya, C adalah objek yang diperoleh dengan menggunakan persamaan 1149 tadi, dan D adalah objek diterjemahkan sehingga semua nilai koordinatnya lebih besar dari 0. Ya, saat mengubah piksel gambar, perlu diingat bahwa koordinat gambar sama dengan koordinat metriknya, yaitu S, Y mewakili R, C, dan gambar asli berada di kiri atas. Sumbu dari komponen utama yang baru saja diilustrasikan seperti yang ditunjukkan pada gambar 11.43 A dan B, A dan D. Kita perlu mengingat hal ini dalam menafsirkan hasil penerapan prinsip komponen transformation komponen utama ke objek dalam gambar. Ya, berikut adalah transformasi dari gambar asli lalu mendapat pengolahan citra menjadi berubah seperti gambar, mendapat transformasi lagi menjadi gambar 11.41 dan bertransformasi lagi menjadi gambar 11.42. Ya, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang wall image features. The Harris-Stevens Corner Detector atau detektor corner Harris-Stevens. Pada bagian ini kita membahas algoritma untuk deteksi sudut yang dirumuskan oleh Harris dan Stevens pada 1988. Pendekatan dasarnya adalah sudut dideteksi dengan menjalankan jendela kecil di atas gambar, seperti pada gambar ini. Ini adalah untuk rumusnya. Persamaan ini dapat ditulis dengan bentuk matriks M, yaitu seperti ini. Kemudian detektor HS menggunakan ukuran respons sudut berdasarkan fakta bahwa jejak matriks persegi sama dengan jumlah nilai eigennya.
dan determinannya sama dengan produk dari nilai eigennya. Ukurannya didefinisikan sebagai rumus ini. Yang ini adalah gambar detektor HS. Seperti ini. Detektor HS menggunakan ukuran respons sudut berdasarkan fakta bahwa jejak matriks persegi sama dengan jumlah nilai eigennya dan determinannya sama dengan produk dari nilai eigennya. Ukurannya didefinisikan sebagai rumus ini, di mana K adalah konstansa. Ukuran R memiliki nilai positif yang besar jika kedua nilai eigennya besar, yang menunjukkan adanya sudut. Ia memiliki nilai negatif yang besar ketika suatu nilai eigen besar dan yang lainnya kecil, menunjukkan suatu sisi, dan nilainya absolut kecil jika kedua nilai eigen kecil, menunjukkan bahwa tambalan gambar yang dipertimbangkan datar. Konstanta K ditentukan secara empiris dan kisaran nilainya bergantung pada implementasinya. Misalnya MATLAB Image Processing Toolbox menggunakan K lebih dari 0 kurang dari 0,25. Maka dapat ditafsirkan K sebagai faktor sensitivitas. Semakin kecil ukurannya, semakin besar kemungkinan detektor menemukan sudut. Pada gambar 11.47a menunjukkan image noise atau citra bernoda, dan gambar pada B seperti ini merupakan hasil penggunaan detektor sudut HS dengan K bernilai 0,04 dan T 0,01. Semua sudut kotak yang terdeteksi dengan benar, tapi jumlah deteksi yang salah terlalu banyak. Nah, yang kemudian ini gambar 1147C menunjukkan hasil yang diperoleh dengan meningkatkan K menjadi 0,1 dan 0,01 dan meninggalkan T pada 0,01. Kali ini semua sudut terdeteksi dengan benar. Seterusnya pada gambar 1147D meningkatkan thresholdnya T sama dengan 0,1 menghasilkan hasil yang sama. Faktanya menggunakan nilai default K dan membiarkan T pada 0,1 dan juga menghasilkan hasil yang sama seperti ditunjukkan pada gambar E. Inti dari semua ini adalah bahwa ada cukup eksibilitas dalam interaksi antara nilai K dan T. Gambar 1147F menunjukkan hasil yang diperoleh dengan menggunakan nilai default untuk K dan menggunakan T sama dengan 0,3, dan hasilnya menghilangkan beberapa sudut bagian kanan gambar. Namun seiring dengan meningkatnya tingkat kerusakan atau noda pada gambar, kisaran nilai yang mungkin menjadi lebih sempit. Contohnya seperti ini pada 1148A. Ini gambar dengan noise atau kerusakan yang lebih parah. Nah, pada gambar hasilnya menggunakan nilai default K dan T jauh lebih buruk dari sebelumnya. Sudut yang salah terdeteksi bahkan di sisi kiri gambar dari perbedaannya lebih kuat seperti ini. Nah, kemudian gambar 1148C adalah hasil dari peningkatan K hingga 0,249 atau mendekati 0,25 dengan T nilai default. Kali ini K saja tidak dapat mengatasi tingkat kebisingan yang lebih tinggi. Di sisi lain, penurunan K ke nilai defaultnya dan meningkatkan T 0,15 dan menghasilkan hasil yang bagus. Gambar 1149A menunjukkan gambar yang lebih kompleks dengan sudut yang signifikan yang tertanam dalam berbagai rentang intensitas. Gambar yang B adalah hasil diperoleh dengan menggunakan nilai default untuk K 0,04 dan T 0,01. Dan hasilnya banyak titik terdeteksi menggunakan nilai yang sama seperti gambar 1148C atau gambar yang tadi. Menghasilkan gambar 1149C yang menunjukkan berkurangnya jumlah sudut yang salah dengan mengorbankan banyak sudut yang salah di bagian depan bangunan yang hilang, mengurangi K menjadi 0,17 dan meningkatkan T menjadi 0,05, melakukan pekerjaan yang jauh lebih baik seperti ditunjukkan gambar D. Nah, seperti ini. Parameter K tidak memainkan peran utama dalam deteksi sudut untuk citra bangunan. Faktanya gambar 1149E dan F pada dasarnya menunjukkan tingkat kinerja yang sama yang diperoleh dengan mengurangi K ke nilai defaultnya 0,04 dan menggunakan T 0,05 dan T sama dengan 0,07. Oke, Maximally Stable Extreme Region atau MSERs. Deteksi sudut Harris-Stephan yang dibahas di bagian sebelumnya berguna dalam aplikasi yang ditandai dengan
transisi intensitas yang tajam, seperti perpotongan tepi lurus yang menghasilkan fitur seperti sudut dalam gambar. Sebaliknya, daerah ekstrim yang stabil secara maksimal atau MSLR yang diperkenal oleh Matas et al. 2002 lebih berorientasi pada gumpalan, seperti halnya detektor sudut HS. MSLR dimaksudkan untuk menghasilkan fitur gambar utuh untuk tujuan membangun korespondensi antara dua gambar atau lebih. Himpunan semua komponen yang dihasilkan dari semua threshold adalah himpunan wilayah ekstrim. Wilayah ekstrim yang tidak mengubah ukuran atau jumlah piksel secara signifikan pada rentang nilai threshold disebut wilayah ekstrim yang stabil secara maksimal. Prosedur yang baru saja didiskusikan dapat dibuat dalam bentuk pohon terhubung yang telah di-root yang disebut pohon komponen, di mana setiap tingkat pohon yang sesuai dengan nilai threshold yang dibahas di paragraf sebelumnya. Setiap simpul dari pohon mewakili daerah ekstrim R didefinisikan sebagai rumus ini. Kemudian di mana I adalah gambar yang dipertimbangkan dan P dan Q adalah titik gambar. Persamaan ini menunjukkan bahwa daerah ekstrim R adalah daerah I dengan sifat bahwa intensitas titik manapun di kawasan itu lebih tinggi daripada intensitas di titik manapun dalam batas kawasan. Seperti biasa, kami berasumsi bahwa intensitas gambar adalah bilangan bulat diurutkan dari 0 hitam hingga intensitas maksimum, misalnya 255 untuk gambar 8 bit yang diwakili oleh putih. MSLR ditemukan dengan menganalisis node dari pohon komponen. Untuk setiap wilayah yang terhubung dalam pohon, kami menghitung ukuran stabilasi C didefinisikan sebagai rumus ini. Lanjut. Nah, ini pada pohon komponen kali 1151 adalah ringkasan yang baik dalam tentang MSLR. Level pertama adalah hasil thresholding I dengan T tambah increment T sama dengan 60. Ini hanya ada satu komponen yang terhubung piksel putih, yaitu sini. 11 unit seperti disebutkan di atas. Setiap node dari pohon komponen dilambangkan seperti R berisi satu komponen terhubung terdiri dari piksel putih. Tingkat selanjutnya, pohon berbentuk dalam daerah citra biner diperoleh dengan thresholding I menggunakan T 2 increment T sama dengan 110. Seperti yang sebelah kiri, gambar ini memiliki 3 komponen yang terhubung. Jadi kami membuat 3 node di pohon komponen pada level gambar threshold. Demikian pula citra biner yang diperoleh dengan thresholding I dengan T plus 3 increment T sama dengan 160 memiliki 2 buah sambung komponen. Kedua komponen yang terhubung ini adalah keturunan yang dari komponen terhubung tingkat sebelumnya. Seperti yang dilihat di pohon komponen ini, hanya R6 yang memiliki induk dan anak dengan ukuran yang sama. Ukurannya identik dengan kasus ini. Oleh karena itu, wilayah R6 adalah satu-satunya MSLR yang terdeteksi dalam kasus ini. Bukan hal yang aneh jika MSLR terdeteksi. Banyak diantaranya mungkin tidak berarti karena ukurannya. Salah satu cara untuk mengontrol jumlah daerah yang terdeteksi adalah dengan pilihan increment T. Cara lainnya adalah memberi label tidak penting pada setiap wilayah yang ukurannya tidak dalam kisaran ukuran yang ditemukan. Contoh pada gambar ini, dalam kasus ini menggunakan T sama dengan 0 dan kemudian T sama dengan 10. Kenaikan ini cukup kecil untuk memerlukan penghalusan untuk deteksi MSLR yang cepat. Selain itu, menggunakan filter ukuran dalam arti bahwa ukuran area MSLR harus antara 10.262 dan 34.200 piksel. Batas ukuran ini adalah 3% dan 10% dari ukuran gambar aslinya. Pada gambar 1152B ini menggunakan kernel box 15x15 untuk pemburaman. Lanjut. Gambar 1153 mengilustrasikan deteksi MSLR pada gambar yang lebih kompleks. Menggunakan lebih sedikit pemburaman kernel 5x5 box pada gambar ini karena detailnya lebih halus. Kami menggunakan T dan increment T yang sama seperti pada gambar sebelumnya, dan ukuran MSLR yang valid dalam kisaran 10.000 hingga 30.000 piksel, masing-masing sesuai kira-kira hingga 3% dan 8% dari ukuran gambar. Dua MSLR terdeteksi menggunakan parameter ini sebagai 1153C dan D ini. MSLR komposit yang ditunjukkan pada gambar E merupakan representasi yang baik dari bagian depan bangunan.
Selanjutnya gambar 1154 menunjukkan di bawah rotasi MSR yang terdeteksi pada gambar 1153. Gambar A adalah citra bangunan diputar 5 derajat searah. Gambar B adalah hasil dari melakukan smoothing yang sama seperti pada gambar 1153, dan 1154. C adalah MSR komposit yang deteksi dengan parameter yang sama seperti gambar 1153. Lanjut, gambar 1155 menunjukkan perilaku detektor MSER di bawah perubahan skala. Gambar 1155A adalah skala bangunan menjadi 0,5 dari dimensi aslinya atau diperkecil, dan B menunjukkan gambar yang dihaluskan dengan 3x3 karena luas gambar sekarang 1/4 ukurannya. Selanjutnya adalah scale invariant feature transform atau SIFT. SIFT adalah algoritma yang dikembangkan oleh Lowe 2004 untuk mengekstraksi fitur invariant dari sebuah gambar. Ini disebut transposasi karena mengubah data gambar menjadi koordinat invariant skala yang relatif terhadap fitur gambar lokal. SIFT sejauh ini merupakan pendekatan pendeteksian dan deskripsi fitur paling kompleks. Ketika gambar memiliki sifat yang serupa atau sama, deteksi sudut dan MSR cocok sebagai fitur gambar keseluruhan. Namun dengan adanya variabel seperti perubahan skala, rotasi, perubahan iluminasi, dan perubahan sudut pandang, maka harus menggunakan metode seperti SIFT. Pertama itu scale phase. Tahap pertama dari algoritma SIFT adalah menemukan lokasi gambar yang invariant terhadap perubahan skala. Ini dicapai dengan mencari fitur stabil di semua skala yang memungkinkan. Menggunakan fungsi skala yang dikenal sebagai ruang skala atau scale phase, yang merupakan representasi multiskala yang sesuai untuk menangani struktur gambar pada skala yang berbeda secara konsisten. Dalam SIFT, kernel Gaussian digunakan untuk mengimplementasikan pemulusan. Jadi parameter skala adalah deviasi standar. Nah, berdasarkan hal ini, ruang skala L, X, Y, S dari citra Gracel atau terus F, X, Y produksi dihasilkan dengan menggabungkan F dengan kernel Gaussian berskala gini. Dengan rumusnya ini, di mana skala dikendalikan oleh parameter S dan G adalah bentuknya dengan rumus ini. Lanjut. Bahasan sebelumnya menunjukkan bahwa jumlah gambar yang dihasilkan dalam satu oktav adalah S+1. Namun seperti yang akan dilihat di gambar yang dihaluskan dalam ruang skala digunakan untuk menghitung perbedaan Gaussian. Pada gambar di samping terdapat 3 oktav. Nah, karena S sama dengan 2, maka setiap oktav memiliki 5 penghalusan citra. Gaussian kernel digunakan untuk penghalusan dengan parameter S. Gambar pertama di oktav kedua dibentuk dengan downsampling gambar asli dengan melakukan setiap baris dan kolom lainnya, dan kemudian menghaluskannya menggunakan kernel dengan deviasi standar 2 kali, yaitu digunakan pada oktav pertama, yaitu S2 sama dengan 2S1 ini, hingga oktav ketiga menggunakan deviasi standar 2 kali dari oktav kedua. Gambar 1157 menggunakan gambar grayscale untuk mengilustrasikan lebih lanjut bagaimana ruang skala dibangun di SIFT. Karena setiap oktav terdiri dari 5 gambar, maka kembali menggunakan S sama dengan 2. Dengan memilih S1 sama dengan akar 2/2 sama dengan 0,707, dan K sama dengan akar 2 sama dengan 1,414. Untuk contoh ini, sehingga bilangan tersebut akan menghasilkan kelipatan yang sudah dikenal. Seperti ini, gambar yang naik skala ruang diburamkan dengan kernel Gaussian dengan standar deviasi yang semakin besar, dan gambar pertama dari oktav kedua dan selanjutnya diperoleh dengan downsampling gambar oktav dari oktav sebelumnya sebesar 2. Yang kedua dengan detecting local extreme, awalnya mencari lokasi titik kunci menggunakan gambar yang difilter Gaussian, kemudian menyaring lokasi dan validitas titik kunci tersebut menggunakan 2 langkah pemrosesan. Pertama, finding the initial key point. Awal lokasi key point dalam ruang skala ditemukan awalnya oleh SIFT dengan mendeteksi ekstrim dalam perbedaan Gaussian dari 2 citra ruang skala yang berdekatan dengan 1 oktav.
dengan citra memasukkan yang sesuai dengan oktav itu, misalnya untuk menemukan lokasi titik kunci yang terkait dengan dua tingkat pertama oktav 1 dalam ruang skala, kita mencari ekstrim dalam fungsi dalam fungsi seperti ini. Kemudian ini mengikuti dari persamaan ini menjadi ini. Terus ini gambar 1158 mengilustrasikan konsep yang baru saja didiskusikan tadi menggunakan gambar bangunan dari 1157 sebelumnya. Sebanyak S plus 2 fungsi perbedaan D, X, Y, S dibentuk di setiap oktav dari semua pasangan gambar yang disaring Gaussian yang berdekatan dalam oktav tersebut. Fungsi-fungsi perbedaan ini dapat dilihat sebagai gambar dan satu sampel dari gambar semacam itu ditunjukkan untuk masing-masing dari 3 oktav. Pada gambar 1158 seperti yang diharapkan dari hasil gambar 1157, tingkat detail pada gambar ini menurun semakin jauh kita melangkah dalam ruang skala. Kemudian game 1159 menunjukkan prosedur yang digunakan oleh SIP-T untuk menemukan ekstrim dalam citra D, X, Y, S. Di setiap lokasi pada citra D, X, Y, S, nilai piksel di lokasi itu dibandingkan dengan nilai 8 tetangganya pada citra Sarini dan 9 tetangganya pada citra di atas dan di bawah. Titik dipilih sebagai titik ekstrim atau maksimum atau minimum jika nilainya lebih besar dari nilai semua tetangganya atau lebih kecil dari semuanya. Tidak ada ekstrim yang dapat dideteksi pada skala pertama atau terakhir dari sebuah oktav karena tidak ada gambar skala bawah atau atas dengan ukuran yang sama. Lanjut, improving the accuracy of key point equation. Saat fungsi berkelanjutan diambil sampelnya, maksimum atau minimum sebenarnya mungkin terletak di antara titik sampel. Pendekatan yang biasa digunakan untuk mendekati kebenaran ekstrim adalah menyelesaikan fungsi interpolasi pada setiap titik ekstrim yang ditemukan dalam fungsi digital, kemudian mencari lokasi ekstrim yang lebih baik dalam fungsi interpolasi. SIP-T menggunakan suku linier dan kuadrat dari ekspansi daerah Taylor dari D, X, Y, S digeser sehingga titik asal terletak pada titik sampel yang diperiksa dalam bentuk vektor. Ekspresinya seperti ini. Lanjut, dengan D dan turunnya dievaluasi pada titik sampel X sama dengan X, Y, S, pangkat T adalah offset dari titik tersebut. Ada operator gradient yang sudah dikenal. Seperti ini rumusnya, dan ini adalah H matriks Hessian. Terus lokasi ekstrim X action ya ditemukan dengan mengambil turunan dari persamaan 1117 atau persamaan rumus sebelumnya sehubung dengan X dan menyetelnya ke 0 yang memberi kita rumus seperti ini. Lanjut, eliminating edge responses. Untuk mengukur perbedaan antara tepi dan sudut, kita dapat melihat kelengkungan lokal, tapi dicirikan oleh kelengkungan tinggi pada satu arah dan kelengkungan rendah pada arah ortogonal. Kelengkungan pada suatu titik dalam gambar dapat diperkirakan dari matriks 2x2 Hessian yang dievaluasi pada titik tersebut. Jadi memperkirakan kelengkungan lokal DOG pada level manapun dalam ruang skalar, kami menghitung matriks Hessian D pada level tersebut seperti ini. Untuk menggunakan notasi yang berbeda dari pembahasan HS, misalkan A dan B adalah nilai eigen dari H dengan besaran terbesar dan terkecil, menggunakan hubungan antara nilai eigen dari H dan jejak serta determinannya yang memiliki dengan rumus seperti ini. Jika determinannya negatif, lengkungan memiliki tanda yang berbeda dengan key point yang dimasukkan tidak boleh ekstrim sehingga dibuang. Misalkan S menunjukkan rasio dari nilai eigen terbesar ke terkecil, kemudian AB sama dengan R dan mesti seperti ini. Yang bergantung pada rasio nilai eigen bukan nilai individualnya minimum terjadi jika nilai eigen sama dan mendekatkan dengan R. Oleh karena itu, untuk memeriksa bahwa rasio kelengkungan utama berada di bawah ambang tertentu R, kita hanya perlu memeriksa dengan rumus ini. Ya, yang merupakan perhitungan sederhana dalam hasil percobaan dilakukan oleh Lowe. Nilai R sama dengan 10 digunakan yang berarti titik kuncinya dengan rasio kelengkungan lebih besar dari 10 dihilangkan. Nah, ini gambar 1160 menunjukkan titik kunci SIP T yang terdeteksi pada citra bangunan menggunakan pendekatan yang dibahas bagian tadi, key point yang D X action di persamaan 11 tadi. Persamaan tadi kurang dari 0,03 ditolak karena key pointnya yang gagal memenuhi persamaan.
dengan R10. Terus key point orientation, langkah selanjutnya adalah menetapkan orientasi yang konsisten ke setiap titik kunci berdasarkan properti gambar lokal. Sipte menggunakan file pendekatan langsung. Untuk ini, skala dari key point digunakan untuk memilih citra halus Gaussian L yang paling dekat dengan skala tersebut. Dengan cara ini, semua komputasi orientasi dilakukan dengan cara invarian skala. Kemudian untuk setiap sampel gambar L, X, Y, pada skala ini menghitung besarnya gradien M, X, Y, dan sudut orientasi U, X, Y menggunakan perbedaan piksel. Dengan rumus ini dan yang di bawah ini. Pada gambar 11.6 menunjukkan key point yang sama seperti gambar 1160 tadi. Yang hitam yang ditumpangkan pada gambar dan menunjukkan orientasi key point sebagai panah. Yang panah ini. Lanjut. Terus key point descriptor. Langkah selanjutnya adalah menghitung deskriptor untuk wilayah lokal di setiap titik kunci atau key point yang sangat berbeda. Tapi pada saat yang sama tidak berubah sebanyak mungkin terhadap perubahan skala, orientasi, iluminasi, dan sudut pandang gambar. Pendekatan yang digunakan oleh Sipte untuk menghitung deskriptor didasarkan pada hasil eksperimental yang menunjukkan bahwa gradien gambar lokal tampaknya melakukan fungsi yang mirip dengan apa yang dilakukan penglihatan manusia untuk mencocokkan dan mengenali objek 3D dari sudut pandang yang berbeda. Lowe 2004. Gambar 11.62 merangkum prosedur yang digunakan oleh Sipte untuk menghasilkan deskriptor yang terkait dengan setiap titik kunci. Wilayah dengan ukuran 16x16 piksel dipusatkan pada titik kunci dengan besaran serta arah gradien dihitung pada setiap titik di wilayah menggunakan perbedaan piksel. Ini ditampilkan sebagai panah berorientasi acak di kiri atas gambar. Fungsi pembobotan Gaussian dengan deviasi standar sama dengan 1/2 ukuran wilayah, kemudian digunakan untuk menetapkan bobot yang mengalihkan besaran gradien pada setiap titik. Fungsi pembobotan Gaussian ditampilkan sebagai lingkaran pada gambar, tetapi dipahami bahwa ini adalah permukaan berbentuk lonceng yang nilainya atau bobot berkurang sebagai fungsi jarak dari pusat tujuan. Ada fungsi jarak dari pusat. Tujuan fungsi ini adalah untuk mengurangi perubahan mendadak pada deskriptor dengan perubahan kecil pada posisi fungsi. Karena ada satu komputasi gradien untuk setiap titik di wilayah sekitar titik kunci, ada 16⁻² arah gradien yang harus diproses untuk setiap titik kunci. Ada 16 arah di setiap subregion 4x4. Subregion paling kanan atas ditampilkan diperbesar pada gambar untuk menyederhanakan penjelasan langkah berikutnya, yang terdiri dari mengkuantisasi semua orientasi gradien dalam subregion 4x4 menjadi 8, kemungkinan arah dengan perbedaan 45 derajat. Sipte melakukan interpolasi yang mendistribusikan entry histogram di antara semua bin secara proporsional tergantung pada jarak dari nilai itu ke pusat setiap bin. Ini dilakukan dengan mengalihkan setiap entry ke dalam bin dalam bobot 1 min D, di mana D adalah jarak terpendek dari nilai ke pusat bin, diukur dalam satuan jarak histogram, sehingga jarak maksimum yang memungkinkan adalah 1. Misalnya pusat bin pertama berada di 45 derajat per 2 atau dengan 22,5 derajat. Pusat berikutnya ada di 25,5 derajat plus 45 derajat sama dengan 67,5 derajat, dan seterusnya. Misalkan nilai arah tertentu adalah 22,5 derajat, jarak dari nilai tersebut ke pusat bin histogram pertama adalah 0. Jadi kita akan menetapkan entry penuh atau yaitu hitungan 1 ke bin itu dalam histogram. Jarak ke pusat selanjutnya akan lebih besar dari 0. Jadi akan menetapkan pecahan dari entry penuh, yaitu 1 kali 1 min D ke bin itu, dan seterusnya untuk semua bin. Dengan cara ini setiap bin mendapatkan pecahan proporsional dari suatu hitungan, sehingga menghindari efek batas di mana deskriptor berubah secara tiba-tiba karena perubahan kecil dalam orientasi menyebabkannya ditetapkan dari satu bin ke bin yang lain. Gambar 11.62 menunjukkan 8 arah histogram sebagai sekumpulan kecil vektor dengan panjang setiap vektor sama dengan nilai bin yang sesuai. 16 histogram dihitung 1 untuk setiap sub wilayah 4x4 dari wilayah 16x6
yang mengelilingi titik kunci. Deskriptor ditampilkan di kiri bawah gambar lalu terdiri dari larik 4x4, masing-masing berisi 8 nilai arah. Dalam SIP T, data deskriptor ini disusun sebagai vektor 128 dimensi. Selanjutnya adalah summary of the SIP T algorithm. Bangun ruang atau ringkasan dari algoritma SIP T. Pertama, bangun ruang skala. Ini dilakukan dengan menggunakan prosedur yang diuraikan dan parameter yang ditentukan. Nah, kedua, dapatkan titik kunci awal. Hitung selisih Gaussian dx/ys dari gambar dimasukkan dalam ruang skala. Kemudian meningkatkan akurasi lokasi titik kunci. Interpolasi nilai dx/ys melalui ekspresi Taylor. Hapus titik kunci yang tidak sesuai. Hilangkan titik kunci yang memiliki kontras rendah dan atau dilokasikan dengan buruk. Hitung orientasi titik kunci, kemudian hitung deskriptor key point. Ini contoh penggunaan SIP T untuk gambar. Inilah pada gambar 1163 menunjukkan key point untuk gambar dari 1161 tadi, dan key point untuk sub image yang merupakan gambar terpisah yang jauh lebih kecil. Key point dihitung menggunakan SIP T secara independen untuk setiap gambar. Bangunan tersebut menunjukkan 643 titik kunci dan 54 titik kunci sub image. Gambar 1163 menunjukkan kecocokan yang ditemukan oleh SIP T antara gambar dan sub image. 36 titik kunci yang titik atau key point yang cocok ditemukan, dan seperti yang ditunjukkan gambar ini hanya 3 yang salah. 3 ini. Mengingat banyaknya titik kunci awal, Anda dapat melihat bahwa deskriptor titik kunci menawarkan tingkat akurasi yang tinggi untuk menetapkan korespondensi antar gambar. Gambar 1164 menunjukkan titik kunci untuk citra bangunan setelah diputar 5 derajat. Gambar yang diputar lebih kecil dari aslinya karena dipotong untuk memilahkan area konstan. Di sini SIP T menemukan 547 titik kunci untuk gedung dan 49 sub gambar atau sub image. Sebanyak 26 ditemukan, dan seperti yang ditunjukkan pada gambar 1164B hanya 2 yang salah. Seterusnya pada gambar 1165 menunjukkan hasil yang diperoleh menggunakan SIP T pada gambar bangunan yang diperkecil menjadi setengah ukurannya di kedua arah parsial. Saat SIP T diterapkan ke gambar downsample dan sub gambar yang sesuai, tidak ditemukan kecocokan. Ini diatasi dengan mencerahkan gambar yang diperkecil sedikit dengan memanipulasi intensitas gamma. Subimage diekstraksi dari gambar ini. Terlepas dari kenyataannya bahwa SIP T memiliki kemampuan untuk menangani beberapa tingkat perubahan intensitas, contoh ini menunjukkan bahwa kinerja dapat ditingkatkan dengan meningkatkan kontras gambar sebelum diproses. SIP T menemukan 195 titik kunci untuk gambar ukuran setengah dan 24 titik kunci untuk subgambar yang sesuai. Sebanyak 7 kecocokan yang ditemukan di antara keduanya dan hanya 1 yang salah. Selanjutnya gambar 1166 menunjukkan hasil pengujian. Gambar 1166A adalah gambar bangunan asli di mana vektor fitur SIP T telah dihitung. Pada 1163, SIP T digunakan untuk membandingkan subgambar yang diputar dari gambar 1164 tadi dengan gambar yang asli yang tidak diputar. Seperti yang ditunjukkan gambar 1166, 10 kecocokan ditemukan dan 2 diantaranya yang salah. Selanjutnya gambar 1166B menunjukkan hasil pencocokan subgambar setengah ukuran dengan gambar asli. 11 kecocokan ditemukan, 4 diantaranya salah. Sekali lagi, ini adalah hasil yang bagus dengan mempertimbangkan bahwa detail yang signifikan telah hilang dalam subgambar ketika ukurannya diputar atau diperkecil.
Jika ditanya dalam kedua kasus hanya berdasarkan kecocokan yang ditemukan oleh SIP-T, dari bagian bangunan mana kedua sub gambar tersebut berasal, jawaban yang jelas dari keduanya adalah sub gambar dari sudut kanan bangunan. Dua pengujian sebelumnya mengilustrasikan kemampuan adaptasi SIP-T terhadap variasi dalam rotasi dan skala. Ya, untuk itu saja dulu. Sekian, terima kasih.